Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Tika Devi, NIM 240401020088, kelas IF703, Prodi S1 PJJ Informatika. Di sini saya akan menerangkan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Cloud Computing dengan dosen Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Yang pertama, jelaskan istilah di bawah ini. Software as Service, model komputasi awam cloud computing dengan sistem berlangganan melalui perangkat lunak yang tersambung oleh internet sehingga dapat diakses melalui web browser. Contohnya adalah Google Workspace, Docs, Gmail, Drive. Yang kedua, Microsoft 365, yaitu Word, Excel, Teams, dan Dropbox, atau penyimpanan cloud. Utility computing adalah model layanan komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, dan jaringan disediakan sesuai kebutuhan dan pengguna membayar sesuai dengan penggunaan. Contohnya adalah Amazon Web Series, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Integrated Network adalah sistem jaringan yang menggabungkan berbagai layanan komunikasi seperti suara, data, dan video, dan aplikasi lainnya dalam suatu infrastruktur yang saling terhubung untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas komunikasi. Contohnya adalah cloud computing, yaitu jaringan cloud memungkinkan akses yang terintegrasi untuk berbagai layanan TI. Jaringan 5G yang menggabungkan layanan data, suara, dan IoT. Selain itu, smart cities yang mengintegrasikan sistem transportasi, layanan darurat, dan komunikasi dalam satu jaringan. Yang kedua, yaitu jelaskan dan gambarkan infrastruktur network dari hybrid cloud computing. Hybrid cloud computing adalah model komputasi awan yang menggabungkan private cloud dan public cloud untuk memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan kontrol yang lebih baik atas data dan aplikasi. Keuntungan hybrid cloud computing adalah yang pertama fleksibilitas, yang kedua keamanan dan kepatuhan terjamin, yang ketiga efisiensi biaya, dan keempat yaitu scalability. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan public cloud dan private cloud yang diimplementasikan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hybrid cloud ini, kita bisa memilih proses bisnis mana yang bisa dipindahkan ke public cloud dan proses bisnis mana yang harus tetap berjalan di private cloud. Hybrid cloud terikat bersama oleh teknologi yang memungkinkan data dan aplikasi dibagikan di antaranya. Dengan penggabungan public cloud dan private cloud, maka diizinkan data dan aplikasi berpindah antara private cloud dan public cloud sehingga memberikan fleksibilitas dan pilihan lebih besar kepada perusahaan. Ini adalah contoh dari hybrid cloud yang terdapat private cloud dan public cloud. Keuntungan, keamanan data lebih terjamin karena data bisa dikelola sendiri, atau dapat ditentukan data mana yang diletakkan di private cloud dan data mana yang diletakkan di public cloud.
Yang kedua, fleksibilitas untuk memilih mana proses bisnis yang harus tetap berjalan di private cloud dan mana proses bisnis yang bisa dipindahkan ke public cloud dengan tetap menjamin integritas dari keduanya. Kerugiannya adalah untuk aplikasi yang membutuhkan integritas antara public cloud dan private cloud, maka perlu dipikirkan infrastruktur internet untuk menunjang hal tersebut. Yang keempat adalah 4 faktor yang mempengaruhi dalam implementasi cloud computing. Yang pertama, keamanan dan kepatuhan adalah faktor kritis dalam implementasi cloud karena perusahaan menyimpan data sensitif di lingkungan cloud. Kekurangannya, risiko serangan siber, kehilangan data, dan ketergantungan. Tantangannya yaitu risiko serangan siber, kehilangan data, dan ketergantungan pada penyedia cloud. Solusinya, menggunakan enkripsi data untuk perlindungan informasi, menerapkan akses berbasis peran, role-based access control. Yang ketiga, memilih penyedia cloud yang mematuhi standar keamanan dan regulasi. Yang kedua yaitu biaya dan efisiensi. Tantangannya yaitu jika tidak dikelola dengan baik, biaya cloud bisa meningkat tajam karena penggunaan yang tidak efisien. Solusinya adalah menggunakan auto-scaling untuk mengatur sumber daya secara dinamis. 2. Memilih mode demand atau reserved instance sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menggunakan monitoring tools sebagai AWS Cost Explorer atau Azure Cost Management untuk mengontrol pengeluaran. Yang ketiga yaitu skabilitas dan kinerja atau scalability dan perform. Cloud memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai permintaan, baik untuk peningkatan maupun untuk penurunan. Tantangannya yaitu memastikan latensi rendah dan kecepatan akses data, menyediakan infrastruktur yang resilient untuk menghindari downtime. Solusinya yaitu menggunakan load balancing yang untuk mendistribusikan traffic secara merata. 2. Memanfaatkan content delivery network untuk mempercepat akses global. Yang ketiga, menggunakan multi-cloud atau hybrid cloud agar sistem tetap berjalan meski ada gangguan di satu penyedia cloud. Yang keempat, yaitu integrasi dan manajemen. Implementasi cloud harus bisa diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, seperti database, aplikasi bisnis, atau perangkat IoT. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi pengelolaan yang baik. Tantangannya yaitu integrasi dengan sistem lama bisa menjadi kompleks. Yang kedua, manajemen multi-cloud membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Solusinya yaitu menggunakan API untuk integrasi yang lebih mudah. Yang kedua, mengadopsi cloud management platform untuk mengelola berbagai layanan cloud. Yang ketiga, melakukan pelatihan SDM agar dapat mengelola dan mengoptimalkan sistem cloud. Keempat, yaitu keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, efisiensi biaya. Karena jika melalui virtual, maka bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan. Contohnya, perusahaan tidak perlu membeli banyak server fisik karena dapat menggunakan virtual mesin. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Dengan adanya cloud computing ini, maka perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai kebutuhan. Contohnya adalah e-commerce dapat meningkatkan kapasitas server.
Yang ketiga, fleksibilitas dan mobilitas. Memudahkan dalam mengakses ke sistem dan aplikasi dimanapun dan kapanpun dengan koneksi internet. Contohnya adalah karyawan dapat bekerja dari rumah menggunakan Google Workspace atau Microsoft 365. 4. Keandalan dan pemulihan bencana. Terdapat fitur backup otomatis dan pemulihan cepat jika terjadi kegagalan sistem. Contohnya adalah layanan seperti AWS Backup atau Google Cloud Backup. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya, yaitu virtualisasi memungkinkan pemanfaatan sumber daya komputasi yang lebih efisien. Contohnya adalah dengan teknologi Hyper-V satu server fisik dapat menjalankan beberapa virtual machine. Yang selanjutnya, keamanan data. Terdapat enkripsi data, firewall, dan sistem keamanan berbasis AI untuk mendeteksi ancaman. Contohnya, Microsoft Azure Security Center. Terdapat perlindungan terhadap ancaman siber. Lalu, mudah dikelola dan diperbaharui. Menangani pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Contohnya adalah SOS. Selalu mendapatkan pembaruan otomatis tanpa menginstal ulang. Mendukung lingkungan. Virtualisasi mengurangi konsumsi energi dengan mengoptimalkan penggunaan server listrik. Contohnya adalah dengan adanya cloud computing, maka perusahaan dapat mengurangi jejak karbon dari penggunaan data center tradisional. Lalu ketergantungan pada internet. Cloud computing sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil dan cepat. Dampaknya, jika terjadi gangguan internet, maka akses ke aplikasi cloud seperti Google Drive atau Dropbox bisa terhambat. Risiko keamanan dan privasi. Berisiko terkena serangan siber atau kebocoran informasi. Dampaknya, perusahaan harus berhati-hati dalam memilih penyedia cloud yang memiliki sertifikasi keamanan yang baik. Biaya langganan yang meningkat. Dengan menangani pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan sistem, contohnya adalah selalu mendapatkan penggunaan yang tidak terkendali, bisa menyebabkan pengeluaran yang besar. Dampaknya apabila tidak dikelola dengan baik, maka biaya layanan cloud seperti AWS Azure atau Google Cloud bisa meningkat drastis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.